sama-sama. Ibu akan selalu dukung kamu sama Akbar. Ya nak? Ayo sayang, kamu ke kamar sekarang ya. Ya Allah, sampai kapan aku harus berbohong soal Akbar dan Aisila? Aku merasa seperti seorang pendusta, ya Allah. Akbar, Aisila, sebaiknya kalian hentikan pertikaian ini. Setidaknya tunggu sampai waktu yang tepat. Bu, maaf. Tapi kalau masalah ini dibiarkan terus-menerus, saya takutnya nanti akhirnya bisa fatal. Apa maksud kamu, nak? Maksud saya takut kalau nantinya Mbak Linda curiga, Bu. Dan akhirnya Mbak Linda tahu kalau kita semua cuma lagi bersandiwara, lagi berbohong. Justru itu, makanya ibu tuh kesini. Soalnya Linda itu tadi kebangun dan dia mencari-cari Akbar. Apa? Linda nyariin aku, Bu? Iya. Dan Linda juga tadi melihat kalau Aisila itu sedang menangis sendirian di sini. Apa, Bu? Tadi juga Linda sudah nyari kamu ke sana kemari. Lindanya sekarang di mana, Bu? Linda sudah ibu suruh kembali lagi ke kamarnya. Makanya kalian berdua sekarang masuk deh. Dan kembali ke kamar kalian masing-masing. Sebelum Linda itu semakin curiga. Ayo. Ya udah, ayo. Aduh, meni enak pisan nih pagi-pagi teh cerah pisan, Astagfirullahaladzim. Kumaha sih kamu teh pakai mata nggak sih? Main tabrak tubruk wae ah. Dodo, maaf Sesi. Saya itu lagi ngelihat ke langit. Kalau udah panas kayak begini, biasanya sebentar lagi mau hujan. Ini teh jelas-jelas terang, dir terang. Ini mah udah pasti nggak mungkin hujan atau kumaha sih ah. Yang namanya masa depan itu kita ndak ada yang tahu. Bisa jadi nanti sore bakal hujan. Kalau hujan saya ndak jadi cuci mobil tak iyo. Aduh. Masih kemana? Mau kemana? Ke sana itu pagarnya di sana. Buat tuh. Tenang saja. Buat laginya. Tutup lagi. Masih. Ais, gimana keadaan anak saya? Itu Tuan udah di kamar, udah turun panasnya mah. Tadi malam mah demam pisan. Khalil sakit? Kenapa dia nggak bilang tadi malam? Iya, yang Ice denger mah, ini lagi mau siap-siap ke rumah sakit. Udah tahu anak aku sakit, nggak dikabarin sama sekali. Awas aja. Aku kan juga ayahnya. Ais, Kadir, tolong bukain pagar. Iya, Bu. Nah, ini minum buat Ibu. Udah. Aku mau bicara sama kamu. Ada apa, Mbak? Mulai sekarang, kamu nggak boleh lagi sibuk dengan urusan dapur ya. Kamu harus fokus dengan urusanku saja. Maaf, memangnya kenapa? Karena mulai sekarang kamu itu bukan lagi suster di rumah ini. Tapi kamu itu teman dan sahabat aku. Ya? Kalian kenapa bingung? Seharusnya kalian seneng dong, karena suster Ashila bukan sekedar suster lagi di rumah ini.
Sekarang waktunya kamu membantu Suster Asyila ya. Kamu harus bantu dia supaya dia bisa menikah dengan Ilham secepatnya. Apa? Kamu mau Asyila untuk menikah sama Ilham? Iya dong, tunggu apa lagi? Aku takut Tante Anita itu udah menjodohkan Ilham dengan wanita pilihannya. Itu loh namanya cinta. Dasar perempuan gak tahu diri. Udah jelas-jelas anak Ayu itu punya tunangan. Ngapain sih? You masih godain dia? Perempuan gak tahu diri ini. Mbak Linda, maaf. Tapi apa memang yang membuat Mbak sangat yakin kalau saya akan nikah sama Mas Ilham? Suster, kalian itu berjodoh tau nggak? Berjodoh? Berjodoh bagaimana? Iya, bayangin aja. Ilham itu kan sudah memendam cintanya sama kamu sejak lama. Kamu juga kan? Dan itu yang namanya cinta sejati. Mas Akbar pasti merasa sangat gak nyaman dengan apa yang dibilang sama Mbak Linda. Ya Allah, gimana ini? Aku jadi gak enak. Padahal aku sama sekali gak punya perasaan apapun ke Mas Ilham. Asyila, kamu ngeliatin apa sih? Bener kan yang aku bilang? Lagian ya, kalau kamu menikah dengan waktu dekat dengan Ilham, kita bisa hamil secara waktu yang bersamaan. Mas Faruk, kamu ngapain sih masuk-masuk ke sini? Ini kan mobil aku. Pertama, mobil ini aku beli buat ibu kamu akomodasi di Jakarta. Kedua, aku ingin bicara dengan kamu. Tapi aku nggak mau ada yang tahu. Bicara apa lagi sih, Mas? Kurang. Selama ini teror yang udah kamu buat sama aku. Teror? Iya, teror. Kamu nggak salah. Siapa yang suka teror? Kamu lah. Ya, mungkin emang aku bener suka teror kamu. Tapi teror aku apa? Cuma sebatas telepon, sebatas protes. Tapi kamu itu adalah teror mental. Maksud kamu apa teror mental? Udahlah Mas Faruk, kamu itu nggak usah belaga bodoh deh Mas. Kamu tuh nggak sadar juga. Gugatan kamu ke pengadilan itu namanya apa kalau bukan teror mental? Itu bukan teror. Dengar kamu, Vina. Kalau teror, itu cuma kertas sambal. Aku melakukan gugatan. Itu upaya aku untuk mengakhiri pernikahan kita. Oh ya? Kamu jangan terlalu yakin ya Mas. Karena aku akan pastikan semua gugatan kamu itu tidak akan pernah terjadi. Nah, Cina Mang. Hajatan. Gugatan. Hajatan, Mang. Hajatan. Coba deh. Ingat ya, aku nggak akan pernah mencabut gugatan cerai aku. Aku akan tunggu sampai vonis hakim dijatuhkan. Terus kamu pikir hakim itu akan salah vonis? Itu nggak mungkin terjadi, Mas Faruk. Dan aku pastikan kamu tidak akan pernah bisa menceraikan aku sebelum aku mendapatkan apa yang aku mau. Apa yang kamu mau? Emangnya apa yang kamu mau? Aku mau bertemu dengan perempuan selingkuhan kamu. Jadi kamu jangan berharap bisa menceraikan aku sebelum aku membalaskan semua dendam aku kepada perempuan itu. Berani kamu mengancam aku? Ini bukan ancaman kok. Ini adalah sebuah niat yang akan segera terlaksana. Lihat aja, Mas. Kamu akan sangat menyesal. Untuk apa aku menyesal? Karena aku akan membuat perempuan itu untuk membayar semua tingkah lakunya yang telah dilakukan sama aku. Vina, kamu jangan bikin aku marah. Percayalah Tuan Faruk yang terhormat. Aku akan bikin perempuan itu mati perlahan-lahan dalam penderitaan. Sama seperti yang dia sudah lakukan sama aku, menderita dalam pernikahan kita. Kok pada bengong sih? Akbar, sekarang ini saatnya kamu bertindak ya. Kamu harus bertindak tegas. Bertindak apa? Kamu seret sini dan Ilham dengan Arsila secepatnya. Dengan cara itu, Anita akan kalah. Maaf Mbak Linda, Mas Ilham itu sedang terbaring
Ilham sakit. Mas Ilham sakit. Linda, Ilham lagi kritis di rumah sakit. Apa? Ilham kritis? Iya, Mas. Silakan lakukan. Memang hanya itu kan yang bisa kamu lakukan. Kamu bisa ngegebrak dan gertak aku. Dengar kamu baik-baik, Vida. Aku nggak sudi hidup dengan kamu. Perempuan yang sakit jiwa. Kau pikir aku betah hidup dengan kamu? Apa kamu bilang? Aku sakit jiwa? Iya, emang benar. Kamu sakit jiwa. Iya, aku memang gila. Aku memang sakit jiwa. Itu semua karena siapa? Karena kamu tuh gak punya perasaan, Mas. Karena kamu tuh keterlaluan. Kamu berani bilang aku gak punya perasaan? Sadar nggak kamu? Kamu sendiri baru bilang kan? Kamu akan menghancurkan perempuan itu. Jadi siapa yang gak punya perasaan? Ya ini tuh jelas beda dong. Aku kayak gini tuh karena siapa? Karena kamu. Kamu tuh sadar gak sih, Mas? Kamu benar-benar kayak penjahat. Kamu lebih dari monster. Kalau emang aku tuh penjahat, kamu jauh lebih jahat. Udah ya, Mas Faruk ya. Aku udah capek berdebat sama kamu. Dan satu lagi ya, Mas. Aku nggak mau sampai kalah dengan kamu di sini. Jadi mendingan sekarang kamu pergi. Tidak, tunggu. Aku belum selesai bicara. Tidak. Tunggu. Apa lagi sih, Mas? Aku akan pergi. Tapi aku mau ketemu dengan kalian. Gak bisa. Kenapa nggak bisa? Aku punya hak yang sama. Aku ini ayahnya. Kalian lagi sakit, kamu diem-diemin. Aku ini bisa urus dia, Mas. Tapi aku juga bisa. Aku orang tuanya Khalil. Apa bedanya dengan kamu? Khalil itu sekarang sedang tidur karena dia semalaman itu nggak bisa tidur. Kamu tuh ngerti nggak sih? Oke. Aku bisa mengerti. Kali ini aku ngalah. Aku ngalah untuk Khalil. Tapi Tapi apa? Tapi kalau sampai kamu menjauhkan aku dari Khalil, aku nggak segan-segan melibatkan pengacara. Buat apa juga kamu melibatkan pengacara untuk urusan anak kita? Iya, aku ingin melibatkan pengacara untuk melawan kamu. Kita akan perang hak asuh di pengadilan. Terhitung salah menodai, masih ada kesempatan bagiku mendekatkan hati dan cinta kasihmu. Ku ingin bersihkan diriku dari segala dosa yang telah ku perbuat hingga kini. Ku ingin bersihkan jiwaku, terangilah dengan segala petunjuk jalanmu. Bersihkan diriku dari segala. Neng Tina, Tuan Faruknya teh kemana? Ini Ice teh bawain kopi. Ini semua gara-gara kamu, Ais. Alah, kenapa jadi Ice tuh yang jadi disalahin? Emangnya teh ada apa, Neng? Kamu kan yang bilang sama Tuan Faruk itu kalau kalian sakit. Iya. Kamu tahu gak sih, gara-gara ulah kamu itu ya, saya itu pagi-pagi udah adu mulut sama dia. Maaf Nenengnya. Ya, Ice teh kan nggak tahu, dikirain teh nggak apa-apa soalnya. Soalnya apa? Soalnya dia itu bapaknya Khalil. Kamu tahu nggak dia itu bapak macam apa? Yang ada dia itu cuma ngasih pengaruh buruk untuk anak saya. Aduh, Neng.
Ica teh nggak bermaksud, maafin atuh ya, punten, pisan Neng, maaf ya. Udah deh, nggak usah banyak ngomong deh. Makanya lain kali itu kamu nggak usah sok tahu. Bisanya bawa masalah aja. Kesebelin pisan, pagi-pagi udah kena semprot. Makanya jadi orang jangan suka bawa kepo. Itu tidak baik, tayo. Maneh deui. Makin runyam pagi urang ieu mah deui. Nih, Aduh. Ada Neng cantik. Mau berangkat kerja ya? iya. Soalnya hari ini kerja saya shift pagi. Aduh. Neng Aisila itu kalau pakai baju suster, cantiknya luar biasa. Masa sih bisa aja nih Mang Kadir? Serius. Mang Kadir jadi bawaannya mau sakit saja, biar dirawat sama Neng Aisila, tak iya? Astagfirullah, nggak boleh gitu ngomongnya, masa mau sakit sih. Mang Kadir nungguin siapa? Ngapain di sini? Itu, Mang Kadir mau bukain pintu gerbang buat suaminya Nyonya Vina. Maaf, maksudnya Tuan Faruk ada di sini? Iya, tak iya. Cuma sudah mau pulang. Soalnya tadi habis ribut. Terus apa Tuan Faruknya masih di sini? Masih di rumah? Ada di mobil. Ini saya lagi mau bukain pintu gerbangnya. Ya Allah, jadi dari tadi Tuan Faruk ada di rumah ini. Kadir! Iya, Tuan. Nah, sebentar. Aduh, tunggu sebentar. Lama banget sih. Maaf, Tuan. Maaf. Lebaran udah lewat. Masih aja minta maaf. Iya, maaf, Tuan. Maaf lagi. Saya gak ada waktu tahu. Tadi sebetulnya saya sudah buru-buru mau bukain pintu. Tapi saya ketahan sama Neng cantik. Ya Allah, hamba mohon ya Allah. Tolonglah hambamu ini. Tolong selamatkanlah hamba ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Kemana tadi Neng cantik? Ketara sama siapa? Itu, istri keduanya Tuan Akbar. Tadi ada di situ. Istri keduanya Akbar. Saya belum pernah ketemu. Kebetulan. Mana dia? Aduh, tadi sih ada di situ. Tapi sekarang saya tidak tahu kemana. Udah, biar saya masuk. Saya mau ketemu langsung. Ya Allah, aku berserah diri kepadamu. Sesungguhnya akulah yang berdosa. Dan engkaulah yang maha benar. Maka dari itu hamba mohon. Tolonglah hambamu yang lemah ini ya Allah. Siapa lagi sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Faruk. Saya Hans, Pak. Maaf kalau saya ganggu waktu Bapak sebentar ya, Pak. Kalau dapat telepon dari pengacara hebat seperti Anda, saya pasti punya waktu. Gimana perkembangan kasus perceraian saya? Ada hal penting harus kita bicarakan, Pak. Mengenai harta Gonogini yang harus kita data. Soalnya ada beberapa aset yang sudah beralih nama menjadi atas nama Nyonya Vina, Pak. Sudah dibalik nama sama Vina? Itu nggak mungkin. Kalaupun itu terjadi, saya pasti tahu. Gini aja, saya kesana sekarang ya. Kadir! Loh, Tuan tidak jadi kenalan sama istri keduanya Tuan Akbar? Gampang, nanti juga ketemu. Bukain pagar. Siap, Tuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Engkau telah menyelamatkan hamba dari pertemuan dengan Tuan Faruk. Ini akan gawat sekali kalau sampai dia melihat aku ada di sini. Semuanya akan hancur. Assalamualaikum, Mas Ilham.
Sheila. Hey, ngapain? You pegang-pegang anak I. Dasar perempuan gak tahu diri. Bisa-bisanya ya, kamu masih nemuin Ilham. Denger ya, saya nggak rela kalau Ilham dipegang-pegang sama tangan kotor kamu itu. Maaf, tapi tidak dengan sengaja saya menyentuh Mas Ilham. Karena sebagai seorang perawat, ini memang sudah kewajiban saya untuk... Alah, banyak alasan tau nggak? Kamu tuh ya, memanfaatkan keadaan ini supaya bisa deket-deket sama calon tunangan saya kan? Saya sama sekali nggak ada niatan seperti itu. Karena ini memang sudah tugas saya sebagai seorang perawat untuk memeriksa keadaan setiap pasien. Jangan so baik deh. Saya udah bisa ngelihat akal bulus kamu tau nggak? Lihat aja. Saya akan ketemu sama manajer rumah sakit ini dan minta ke dia buat pecat kamu dari rumah sakit ini. Ngerti? Mbak Cinta. Astagfirullah. Jangan panik. Jangan, Mbak Cinta. Suster, di mana ruangan manajer rumah sakit ini? Saya mau ketemu sama dia. Mbak Cinta, saya mohon tolong. Bisa diem nggak? Saya Mbak Cinta, saya mohon. Mbak Cinta, tolong. Lepasin. Suster, tolong kasih tahu. Mbak, tolong. Apa sih? Saya mohon. Tolong jangan mempersulit keadaan hidup saya, Mbak. Saya mohon jangan lakukan ini. Berisik tau nggak? Ini semua gara-gara kamu. Dengar ya, ini semua gara-gara kamu. Saya benci banget sama kamu. Jangan pernah deketin Ilham lagi, ngerti? Saya benci sama kamu. Sheila, dia apain sama mereka? Berani kurang ajar sama Sheila. Hei, berhenti! Apa-apaan ini kalian? Sheila. Pak, jangan ikut campur urusan saya dengan perempuan kecentilan ini. Ngerti? Kamu berani ancam saya? Bila perlu saya bawa pengacara ke sini. Saya akan tuntut kalian berdua. Kalian jadi orang sudah seenaknya. Ingat ya, kalau kalian berani macam-macam lagi, kalian akan berurusan dengan saya. Ini kartu nama saya. Mana kartu nama kalian? Mana? Buat apa? You nanyain kartu nama kita? Oh, kamu jangan sembarangan ngomong. Saya bukan orang sembarangan. Kalau sampai ini terjadi lagi, kasus ini saya bisa lapor ke polisi. Oh my God, I paling takut sama polisi. Tapi Anda punya bukti? Apa kalian pikir saya ini orang bodoh? Ini buktinya. Jadi ingat, kalau sampai ini terjadi lagi, urusan ini akan sangat panjang. Aduh, jangan ya, tolong. You jangan lapor sama polisi ya. Nanti nama besar I di dunia sosialita jadi jatuh. Kalau begitu jaga sikap kalian. Bukan kayak begini dong kelakuannya. Tentang orang kaya. Membeda-bedakan orang dan memperlakukan orang seperti ini. Enggak ya. Kita nggak merasa kaya. Biasa-biasa aja kan. Ya kalau begitu sikapnya jangan arogan dong. Dia kan nggak salah sama sekali. Main jorokin perempuan ke lantai seperti itu. Ingat ya, kalau sampai saya kedapatan lagi, kalian berani menyentuh Sheila seujung kuku pun. Ingat, kalian berdua bisa masuk penjara. Lagi apa itu Faruk sama perempuan itu? Masya Allah,
Jadi itu perempuan, wanita idaman lain dia yang selama ini disembunyikan. Astagfirullahaladzim. Ternyata masih muda. Ya, pantas. Oh, enggak. Vina nggak boleh sampai tahu. Saya takut Vina jadi berkecil hati kalau dia melihat saingannya ternyata jauh lebih muda. Pernikahan aku sudah tidak ada jalan keluar lagi. Dan sebentar lagi. Bu, kok ibu malah berhenti sih? Kita kan harus ke kasir bayar, belum ngantri obat di apotik. Oh iya, Ibu pikir sebaiknya kamu aja yang ke apotik untuk nebus obatnya, ya? Ibu ke kasir yang membayar semuanya, supaya kita nggak kelamaan. Ya udah Bu, lebih baik seperti itu. Ya. Kalau gitu aku ke apotik ya. Ya udah. Kemana mereka? Padahal aku tuh mau kasih tahu sama Faruk. Jangan sampai dia tuh ketemu sama Vina. Kalau Vina tahu, Masya Allah. Dan saya harap Tuhan jangan berbicara lagi sama saya. Assalamualaikum. Tunggu, Sheila. Aku belum selesai. Tolong Tuan Faruk. Tolong jangan bertemu lagi sama saya karena saya ini sudah punya suami. Aku tahu kamu itu cuma bohong. Kamu sengaja kan menggunakan alasan kamu sudah menikah. Biar aku nggak ngejar lagi kamu. Tuan Faruk, tolong percaya saya ini memang sudah punya suami. Saya sudah menikah. Udahlah, Sheila. Asal kamu tahu, aku nggak akan termakan dengan omongan kamu. Yang terpenting buat aku nggak akan berhenti. Aku akan selalu mengejar kamu, Sheila. Kenapa sayang? Suara Vina. Ngapain di sini? Mama, Kahlil pengen ke kantin beli jus mangga. Tapi kan Kahlil baru sembuh. Kahlil! Sheila, kau pergi dari sini sebelum istri saya menyakiti kamu. Ayo. Tapi Tuan Faruk harus janji kalau Tuan tidak akan pernah menemui saya lagi. Udah, ayo cepetan pergi. Ayo cepetan, ayo. Kamu nih gimana sih? Jaga anak saya aja nggak becus? Maaf atuh Neng. Tadi kan dan Kahlil juga... Udah nggak usah banyak alasan. Kahlil, jangan lari sayang, Kahlil. Mas Faruk? Ngapain dia di sini? Lagi liatin siapa kamu? Mata aku sendiri, aku mulai siapa aja, terserah dong. Apa hak kamu nanya-nanya? Iya. Dan dengan mata keranjang kamu itu juga kamu jadi lupa sama anak dan istri kamu. Cukup, Ina. Kamu bisa aja tiap hari marah sama aku. Tapi kamu jangan pernah bilang aku mata keranjang karena aku bukan laki-laki serendah itu. Ya buktiin dong. Buktiin kalau kamu itu emang laki-laki yang gentle. Bukannya kamu tuh malah gugat istri dengan sepihak seperti itu. Kayak kamu nih paling bener aja. Aisila. Bu, kamu lihat Vina nggak? Dari tadi Ibu cari-cari dia belum ketemu. Oh, itu Bu. Oh,
Ibu pikir tadi dia sama suaminya. Memangnya kenapa, Bu? Bukannya itu hal yang wajar kalau mereka bersama? Kamu nggak tahu ya, Faruk itu tadi datang ke rumah sakit ini sama kekasih gelapnya. Kekasih gelap? Oh, jadi kamu paling benar. Justru karena sikap kamu yang kayak begitu, jadi kamu gak sabar berpisah dengan kamu. Papa! Khalil, gimana? Kamu udah baik kan, sayang? Alhamdulillah Khalil udah sembuh, Pak. Khalil kangen banget sama Papa. Nah, alhamdulillah. Papa juga kangen sama kamu. Mah, Khalil boleh nginep nggak di hotel sama Papa? Please, Mah. Malam ini aja. Ya udah, Mama izinin kalian nginep sama Papa. Yeay! Kalau begitu, kita jalan sekarang ya. Kita ke hotel ya. Ayo, begini. Mas, kok kamu mau pergi gitu aja sih? Gawat. Jangan-jangan Vina bakal menarik kembali niatnya untuk mengizinkan kalian nginep sama aku di hotel. Mas, kamu mau kemana, Mas Faruk? Nak, kamu kenapa? Kok kamu tegang begitu? Ini kan urusannya Faruk sama Vina. Nggak ada hubungannya sama kamu sama sekali. Tapi Bu... Oke, maaf sayang. Ibu mau ngejar Vina dulu ya. Sampai ketemu nanti. Iya. I bingung deh sama pere yang namanya Aisila itu. Kok banyak banget sih rekong yang suka sama Desu? Padahal kalau dilihat-lihat, Desu biasa aja, ya kan? Aku juga bingung, Tante Mami. Kenapa sih semua cowok itu suka sama Sheila? Dilihat dari mananya coba? Orang biasa kayak gitu kok. Iya, apalagi kalau dibanding sama Yu. Coba muter. Tuh, muter lagi. Tuh, Yu luar biasa. Desu bisa aja. Tunggu deh, Tante Mami. Apa jangan-jangan cewek kampung itu pakai jampi-jampi lagi? OMG, nggak mungkin dong, Inces. Desu kan pakai hijab. Iya, Tante Mami tuh jangan percaya. Itu cuman kedok doang, tau nggak sih? Hatinya tuh sebenarnya nggak seputih kapas. Hatinya itu darah. Kejam kayak nenek-nenek grandong. Ih, serem kan? Patut. Udah ya, Tante Mami, yuk. Aku ayahnya, aku punya hak yang sama. Mas, Khalil, ayo ikut Mama ya sayang ya. Sayang. Vina, apa-apaan sih kamu? Tadi kamu ngizinin, sekarang kayak begini. Mau berubah pikiran lagi? Aneh. Khalil, kamu nih gimana sih? Ayo cepetan kejar. Iya. Wih, kita bingung. Mas Faruk, tunggu Mas. Apa lagi sih, Vina? Jangan bilang kalau kamu itu berubah pikiran. Kamu mau ngelarang kalian untuk nginep sama aku, iya kan? Khalil boleh ikut nginep sama kamu. Tapi ada satu syarat. Astagfirullah, syarat apa lagi sih? Kamu boleh membawa Khalil, tapi aku harus ikut sama dia. Kamu bilang? Kamu mau kita satu kamar? Kamu udah lupa ya? Kita itu dari tahap proses perceraian. Terserah. Kamu pilih aja, Mas. Khalil nggak ikut sama kamu, atau kamu mau ajak aku sekalian? Lagian apa jaminannya? Kalau kamu sekarang bawa Khalil, kamu akan mengembalikannya lagi sama aku. Papa, ayo Papa, kita pergi. Khalil sayang, Papa mau ajak Mama nginep juga di hotel. Ya kan, Mas? Beneran, Pak? Ore! Kamu, Vina. Untuk sementara, aku akan mengalah. Tapi kamu harus siap-siap menanggung jawab karena kamu sudah menjadikan Khalil sebagai umpan. Ngomong kosong. Kamu pikir kamu itu adalah ayah yang baik untuk Khalil? Hah? Kalau emang kamu tuh mikirin Khalil, kamu itu nggak akan gugat cerai aku, Mas. Kamu harusnya sadar dong, Khalil itu butuh kasih sayang Papa dan Mamanya.
Kalian mungkin berpikir seperti itu, tapi kamu sama sekali tidak. Makanya, kamu harus siap-siap. Karena kamu juga akan kehilangan Khalil. Apa maksud kamu, Mas? Kamu pikir kamu bisa memisahkan Khalil dengan aku, ibu kandungnya sendiri? Jangan salahkan aku. Kamu sendiri sudah membuat aku seperti ini. Jadi kamu siap-siap. Waktunya akan tiba. Keterlaluan kamu, Faruk. Kamu pikir kamu bisa membawa kabur Khalil? Tidak. Itu tidak akan pernah terjadi. Karena tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan seorang anak dari tangan ibunya. Akbar, kamu lagi teleponan sama siapa? Iya, kita tuh harus cari cara supaya Tupewong keluar dari kehidupan anak Ai Ilham. Kalau perlu, kita tendang Desa biar keluar dari kota Jakarta. Kenapa nggak sekalian aja ditendangnya sampai ke ujung dunia? Biar Desa nggak balik-balik lagi, Tante Mami. Maksud you? OMG, Inces! You nggak ada maksud bikin Tupewong metong, kan? Ya itu sih tergantung penafsiran Tante Mami aja. Emang Tante Mami siap kalau seandainya Ilham bangun dari sakitnya, terus Ilham minta dikawinin sama Sheila. Tante Mami siap? Habis itu Tante Mami punya menantu horor deh, tinggal bareng sama dia, serumah. Siap, Tante Mami? No way! Setelah apa yang Desa lakukan sama Ai, terus Desa mau jadi menantu Ai? Ai nggak sudi. Ya makanya Tante Mami, kita itu harus bertindak setegas-tegasnya. Atau selamanya Sheila jadi mimpi buruk buat kita berdua. Oke deh, Inces. I agree ya sama you. Tapi ingat, you harus bikin rencana yang penuh perhitungan. So, nobody knows kalau itu adalah perbuatan kita. Tante Mami tenang aja. Udah serahin aja sama Inces, oke? Inces bakal bikin permainan ini jadi cantik dan bersih. Sheila, apa kita masih bisa bertemu? Kita harus bicara. Aku harap kita bisa bertemu di tempat aman dan tenang. Maaf, Mas. Tapi apa Mas sudah mempertimbangkan keputusan untuk menceraikan aku? Sheila, aku kan udah bilang sama kamu, aku tidak mau menceraikan kamu. Aku nggak mungkin meninggalkan perempuan baik-baik seperti kamu. Mas Akbar, tapi... Lagi pula aku bisa berdosa karena mengabaikan istri yang sudah kunikahi secara baik-baik. Mas Akbar nggak usah khawatir. Lebih baik Mas Akbar mempertahankan satu pernikahan. Karena bisa menghindarkan Mas dari perbuatan yang berdosa. Tidak. Aku sudah pada keputusan aku di mana aku tidak mau menceraikan kamu. Titik. Akbar, kamu lagi teleponan sama siapa? Kok kamu bahas-bahas perceraian sih? Masya Allah, Mbak Linda. Coba aku lihat HP kamu. Maaf, aku harus cek HP kamu karena aku mau tahu kamu teleponan sama siapa. Ya Allah, gimana kalau sampai Mbak Linda tahu kalau Mas Akbar habis nelpon aku? Kalau Mbak Linda tahu, aku yakin dia akan mengutuk aku. Dan aku nggak mau dia kecewa, ya Allah. Aku mohon, ya Allah, tolong. Ayo siniin HP kamu. Aku mau lihat kamu teleponan sama siapa. Awas ya kalau kamu matiin. Akbar, Linda, jangan. Akbar, Linda. Linda, kamu kenapa harus ngambil secara paksa sih? Kamu lihat tuh, handphone aku sekarang jatuh dan rusak. Iya maafin aku
Aku nggak bermaksud kurang ajar. Asal kamu tahu ya, tadi itu telepon dari Mas Faruk. Aku lagi membujuk Mas Faruk biar dia tidak menggugat cerai Kak Vina. Ya Allah, Mas, maafin aku ya. Maafin aku udah seuzon sama kamu. Aku nggak tahu, semenjak aku koma, aku jadi curigaan dan paranoid gitu. Aku yakin kamu nggak akan pernah menyakiti aku. Dan kamu nggak akan pernah berpoligami. Iya kan? Ya sudahlah, aku mengerti kekhawatiran kamu. Ya Allah, mungkin Aisyila benar. Semakin lama aku menyimpan kebohongan ini, semakin aku tersiksa. Filmnya bagus ya sayang? Iya, Mah. Nanti kalau Kahlil gede, Kahlil pengen kayak superhero. Iya dong sayang. Makanya Kahlil itu harus belajar yang pintar. Biar nanti Kahlil bisa jadi superhero-nya Mama. Silakan kamu bertahan, Vina. Aku tahu, kau pasti ingin aku segera tidur. Tapi jangan berharap itu akan terjadi. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk meraihku. Dan aku tahu, kau pasti ingin membujuk aku buat mencabut gugatan cerai itu. Kamu udah ngantuk ya sayang? Ya udah, kalau gitu sekarang waktunya kita bobo. Yuk, sini. Aku tahu, Mas Faruk. Kamu pasti sedang berpikir bahwa aku akan merayumu. Hah, jangan berharap. Aku punya rencana yang lebih besar dari sekedar merayu laki-laki pengkhianat seperti kamu. Akhirnya kamu minum juga teh itu. Kamu tidak tahu apa yang sudah aku masukkan ke dalamnya. Bersiaplah, Mas Faruk. Kamu akan segera tahu siapa yang lebih pintar di antara kita. Berhasil. Akhirnya aku bisa bikin kamu tumbang. Hah, sekarang saatnya aku beraksi. Lihat saja, Mas. Besok pagi, kamu pasti akan kaget. Ini dia. Dengan paspor ini, Mas Faruk gak akan pernah bisa membawa kabur Kahlil dan merebut dia dari tangan aku, ibu kandungnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelita, ya ampun, akhirnya kamu datang ke sini juga ya? Nah, ini teman aku, namanya Kaintan. Hai Aisyila, kenalin. Saya Intan, pemilik dari One Stop Boutique ini. Keren. Betul, Aisyila. Kamu juga akan di-make-upin oleh Kaintan supaya kamu makin cantik. Dan juga modis dong pastinya. Kamu tahu kan Aisyila, kalau seorang perempuan itu harus berpenampilan cantik dan juga modis. Ya, walaupun kita berhijab, tapi bukan berarti kalau kita itu nggak bisa berpenampilan glamor, kan? Maaf, tapi saya lebih suka kalau dandanan saya kayak gini. Simple, terus make-upnya tipis-tipis aja gitu. Ih, kamu tuh jangan salah loh, Aisyila. Kita itu justru sebagai perempuan, jangan hanya mengandalkan kecantikan alami aja. Maksudnya? Iya, Aisyila.
kita itu harus bisa mengupgrade diri kita semaksimal mungkin. Maaf ya sebelumnya, jangan sampai nanti suami kita malah melirik rumput tetangga yang katanya jauh lebih hijau lagi. Tuh kan, Tante Mami, Inces juga bilang apa? Tante Mami tuh cantik kalau di blow curly kayak begini. But I think it looks like old fashion, you know. Aduh, Tante Mami, Inces itu kan model internasional. Tante Mami ngeremehin Inces. Masa old fashion? Hari gini tuh lagi model vintage, you know. Jadi, menurut you, I sekarang look like teenagers? Jelas dong, Tante Mami. Wait. Tuh. Sheila. Ngapain Dese? Kok ada di butik kayak begini? Nggak cocok banget. Ngapain coba dia di sini? Oh, tuh jangan-jangan si perkampungan itu pengen upgrade penampilannya Tante Mami. Biar cantik gitu kayak Inces. Enak aja. Bener juga. Jangan-jangan Dese mau upgrade buat cari perhatian Ilham. Iya, apaan sih? Udah jelek kayak gitu mau dipermakai apapun tetap aja kan kampungan. Karena di luar sana laki-laki suka sekali sama perempuan yang licin-licin dan wangi. Iya, Isila. Makanya nggak heran ya. Kayaknya laki-laki bisa saja mencintai 2 atau 3 wanita sekaligus. Memang apa hubungannya ya? Iya. Istri pertama adalah istri yang sederhana, yang baik. Lalu istri kedua adalah istri yang cantik, wangi, yang dijadikan sebagai pemuas hasrat. Ya, kalau nggak kayak gitu, aku rasa mungkin nggak ada. Kamu cobain, pasti kamu suka. Yuk. 15. Iya, yuk. Ayo, Sila. Pasti kamu suka. Yuk. Gimana sih dia? Paling juga Desi lagi ke belakang kali. Gatel-gatel badannya, nggak biasa pakai baju yang bagusan dikit. Ya namanya kampungan tetap aja ya, Mi. Kampungan mau didandanin kayak gimana pun, pasti tetap aja jelek, ya nggak? Wait. Itu si suster kampungan. OMG. Ih, you banget penampilannya Tante Mami. Lihat deh, tuh. Nggak cocok banget. Kayak mama kurang pergaulan dong nggak? Ih. Duh, cantik juga ya Dese. Bagus juga buat memperbaiki keturunan. Kurang cantik apa coba? Oh my god, aku lupa keceplosan. Dese cantik banget, bagus untuk memperbaiki keturunan orang-orang di kampungnya. Aku yakin Pak Akbar pasti akan terpukau melihat kamu. Iya, apalagi sekarang kamu itu bukan hanya perempuan yang berpenampilan solehah, tapi kamu juga udah glamor dan cantik. Masa sih? Tapi aku harap kecantikan ini gak membawa penderitaan bagi orang lain. Karena aku berharap kalau kecantikan ini bisa menjadi berkah buat diriku sendiri dan juga orang lain. Iya, Isila, aku setuju banget sama apa yang kamu bilang tadi. Kamu pernah dengar gak sih istilah homo homini lupus? Enggak, belum. Memang artinya apa, Kak? Artinya, setiap manusia merupakan serigala bagi manusia lainnya. Maaf Kak Intan, tapi bukannya fitrah seorang manusia itu dilahirkan ke dunia ini dengan keadaan suci, tidak berdosa?
kamu benar. Tapi semua itu bergantung pada proses kehidupan setiap manusia itu sendiri. Makanya kenapa ada orang yang baik dan juga ada orang yang jahat. Kamu jangan naif, Aisila. Suatu saat orang yang baik sama kamu akan menikam kamu. Apalagi Bu Linda, istri pertama dari suami kamu. Kenapa sama Mbak Linda? Mbak Linda itu orang yang baik. Ya iyalah dia baik. Karena dia taunya kamu adalah suster yang merawat dia. Tapi kalau Bu Linda tahu kamu adalah istri kedua dari suaminya, aku jamin pasti kamu akan ditikam dan menjadi musuh yang paling dia benci. Aisila, apa yang dikatakan sama Jelita itu mungkin saja benar. Dan mungkin saja akan benar-benar terjadi. Maksudnya gimana? Saya sama sekali kurang ngerti. Setiap kehidupan antara istri pertama dan juga istri kedua itu gak pernah ada yang akur. Pasti ada aja persaingan, percekcokan. Semuanya mewarnai kehidupan berpoligami. Contohnya, saya. Apa? Maksudnya kakak? Iya. Aku dulu pernah menjadi istri kedua. Bersihkan diriku dari segala. Ya Allah, haruskah aku terus membiarkan kebohongan ini berlangsung? Padahal Mbak Linda berhak atas kebahagiaannya bersama Mas Akbar. Ingat ya Mas, dan semua bukti-bukti itu akan aku bawa ke pengadilan. Supaya kita hancur bareng-bareng di sana. Petunjuk